Inilah rupa dan ukuran lalat maggot jenis BSF yang dibudidayakan untuk nutrisi pakan ternak unggas maupun ikan. Ukurannya yang relatif agak besar dibanding dengan ukuran lalat biasa yang disebut sebagai pembawa penyakit. Jenis dari lalat BSF itu dapat dari proses pengembangbiakan berasal dari telurnya yang menetas lalu menjadi maggot-maggot. Lalat yang telah menjadi dewasa dibudidayakan kembali untuk bertelur yang telurnya disimpan dalam sela-sela bilah-bilah kayu buatan sendiri. Bentuk seperti bilah es krim yang nantinya dipisahkan lagi dari induk-induknya. Yang mana telur-telur yang terselip pada bilah-bilah kayu akan menetas menjadi maggot atau larva. Larva-larva inilah yang disebut sebagai belatung dan belatung-belatung inilah yang dipakai untuk alternatif pakan ternak unggas maupun ikan di samping itu juga sebagai nutrisi tambahan. Menu, blog, home, peternakan. Peternakan, cara budidaya maggot BSF untuk pemula di rumah tanpa bau. Tanggal 24 April tahun 2024. Posted by Wahyu Nurwijayo, SP. Tanggal 12 April. Memulai peluang usaha dari pakan alami yang saat ini lagi viral sangat bisa. Salah satunya budidaya maggot. Apa sih perbedaan larva maggot dengan larva lalat biasanya? Tentu saja berbeda. Dari segi keuntungan maggot dapat mengubah material organik menjadi biomasa. Sebab larva yang dihasilkan bukan larva yang menjadi media penularan penyakit. Justru ini yang unik dan menguntungkan. Sebab maggot berasal dari lalat Black Soldier Fly atau BSF yang memiliki kualitas larva bagus dan memiliki protein tinggi untuk pakan alami. Saat ini saja pakan alami sangat berpeluang sekali. Bahkan sedang viral di tengah pakan pabrikan atau industri yang naik. Pakan alami bisa menjadi salah satu penyeimbang kebutuhan protein bagi beberapa komoditas yang membutuhkan maggot. Maggot menjadi salah satu komoditas yang sangat menarik dikembangkan. Terlebih viralnya terus berkembang dari hari ke hari. Bagaimana cara budidaya maggot BSF tanpa bau agar tidak mengganggu kenyamanan Anda? Tenang, di sini Anda bisa mendapatkan tips dan cara ternak maggot pemula tanpa bau dan minim kematian. Apa saja? Yuk simak penjelasannya. Jangan anggap budidaya maggot sebelah mata, sebab saat ini bisa mendatangkan omset lebih dari 10 juta per bulan. Ini sejalan dengan salah satu petani maggot dari kota Bekasi. Omset bahkan mencapai 12 juta per bulan. Selain diperuntukkan untuk pakan alami, maggot juga memiliki kualitas bagus untuk menguraikan sampah. Salah satu keuntungan dalam memulai budidaya maggot sebab banyaknya manfaat dari maggot ini. Saat ini, maggot memiliki peluang usaha yang sangat besar, mengingat usaha peternakan dan perikanan yang membutuhkan maggot juga sedang meningkat. Ini dikarenakan maggot disebut-sebut sebagai pakan yang sangat baik untuk usaha peternakan dan perikanan. Sebab, maggot merupakan pakan yang mengandung protein tinggi. Komponen protein ini memiliki peranan sangat penting untuk proses pembentukan jaringan tubuh dan membantu proses metabolisme vital tubuh ternak atau ikan. Seperti enzim, hormon dan antibodinya. Oleh karena itulah, Anda bisa menjual maggot ke seluruh peternak sebagai pakannya. Maggot yang terbaik untuk dibudidayakan sebagai pakan adalah dari jenis BSF. BSF ini adalah lalat Diptera, yang berasal dari keluarga Strechemidae dan berasal dari daerah subtropis dan tropis. Siklus hidup maggot ini terdiri dari 5 fase, yaitu telur, larva, prepupa, pupa dan dewasa. Lama siklus hidup ini adalah antara 38 sampai 41 hari. Selama masa itu, satu lalat betina dewasa bisa menghasilkan telur hingga 500 butir. Dengan lama telur menetas adalah 4 sampai 5 hari. Pakan maggot ini sangatlah mudah, karena Anda hanya perlu memberikan pakan dari limbah organik rumah tangga, limbah sayuran, buah-buahan, limbah peternakan, dan limbah pengolahan makanan. Oleh karena itulah, maggot ini bisa menjadi solusi dalam pengolahan limbah organik, agar tidak menumpuk dan meningkatkan kadar amoniak di tempat pembuangan akhir. Kemampuan satu larva dalam menghabiskan pakan limbah organik adalah sebanyak 25 mg sampai 500 mg hari. Ukuran larva maggot saat panen adalah sekitar 27 mm, lebar 6 mm, dan berat 220 mg. Anda yang ingin membudidayakan maggot BSF, tentu harus mengetahui keunggulan lainnya selain menjadi pakan ternak. Dilansir dari medcoop.litbang.pertanian.go.id berikut ulasan selengkapnya.
Pemanfaatan larva BSF dapat mengurangi dampak penumpukan sampah organik, dan juga dapat mengurai limbah organik. Jadi membudidayakan maggot BSF ini juga berdampak bagus untuk lingkungan sekitar. Larva BSF ini juga tidak menimbulkan bau yang menyengat. Sangat aman untuk kesehatan manusia, utamanya untuk budidaya tidak menimbulkan penularan penyakit. Cara ekonomi. Maggot BSF tidak dijual dalam bentuk mentahan saja namun juga bisa dikombinasikan dengan bentuk tepung untuk campuran pakan. Sebagai sumber pakan, maggot BSF mengandung protein tinggi sebanyak 40% sampai 50% yang dimanfaatkan untuk pakan babi, ayam, hingga burung puyuh. Berikut ini tabel kandungan nutrisi larva BSF. Air 2,38, protein 44,26, lemak 29,65, asam amino persen, serin 6,35, glisin 3,80, histidin 3,37, arginin 12,95, treonin 3,9.